Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita secara online. Bahkan di mana masa-masa di bulan ini, bulan terakhir di tahun 2022, biarlah sukacita, damai sejahtera kita alami sebab hari di mana kita memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan kebaikan Tuhan ada pada kita semua. Mari kita menyapa. Salam. Haleluya. Saya mulai dari saudara-saudariku yang ada di benua Australia. Di sana ada keluarga gereja PLC yang berada di kota Melbourne. Halo, apa kabar semuanya? Saya percaya saudaraku semuanya di sana tetap giat di ladang Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap setia. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di Sydney, kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di kota Melbourne, yang ada di kota Brisbane dan sekitarnya. Saya percaya hari ini kita boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk menikmati anugerahnya. Demikian juga bagi saudara-saudariku yang ada di Indonesia. Saya mulai dari kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di sana ada keluarga jemaat Kristen Indonesia Soelai Bandung. Demikian juga yang ada di Provinsi Banten, yang ada di Kabupaten Tangerang, di wilayah Citra Raya. Di sana ada keluarga Jemaat Kristen Indonesia Citra Raya. Dan bagi saudara-saudaraku yang tergabung di dalam pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di Jabodetabek, baik juga yang ada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Haleluya. Apa kabar saudaraku semuanya? Dan juga kelompok pemahaman PA Peniel PA yang ada di Jawa Tengah, meliputi dari kota Semarang, kota Solo, kota Wonogiri, dan kota Kartasura, dan kota Klaten. Demikian juga yang ada di Jawa Timur, kelompok pemahaman PA Peniel, baik yang ada di kota Malang maupun yang ada di Pasuruan. Haleluya saudaraku, selamat kita untuk bersama-sama beribadah hari ini. Demikian juga bagi kelompok hamba-hamba Tuhan yang ada tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di wilayah Jabodetabek, baik yang ada di wilayah di Sulawesi Tengah, di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Demikian juga yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ada di Kepulauan Rotendao. Haleluya. Dan bagi saudara-saudaraku semuanya, dari manapun saudara berada, dimanapun saudara berada, dari gereja apapun, kalau hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah, saya percaya hari ini kita boleh siap dan datang untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Haleluya. Mari saya ajak kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dengan berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan izinkan kami ada di penghujung di bulan ini. Bulan Desember di penghujung tahun 2022. Biarlah damai sejahtera, kekuatan yang baru, kasih karunia Tuhan terus melimpah-limpah. Karena kami percaya kasih-Mu tidak pernah habis, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dan Engkau Tuhan yang setia. Oleh karena itu Tuhan, mari bawa kami sekali lagi. Kami boleh masuk di bulan Desember ini. Kami mengalami sesuatu yang baru dan lebih lagi di hadirat Tuhan. Sehingga kami boleh siap tatkala kami nanti memasuki tahun 2023.
Apapun yang dunia katakan, apapun yang terjadi, kami percaya rancangan Tuhan tetap selalu baik, sangat indah. Dan Engkau yang berjanji menyertai kami senantiasa sampai kesudahan zaman. Tuhan, mari hari ini berkat-Mu tercurah atas kami, berkat yang baru mengalir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kau satukan kami di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengalami hadirat Tuhan. Engkau hadir menjamah kami, melawat kami, sehingga apa yang hari ini kami pergumulkan, apa yang sedang kami doakan dan kami rindukan, itu boleh terjadi oleh karena kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Setiap kami dengan kuasa darah Yesus Kristus yang menjadi tanda bagi kami, sehingga kami boleh masuk di hadirat Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini di dalam perkenanan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya kita datang kepada Tuhan. Kita belajar untuk mencari wajah-Nya dengan kerendahan hati, dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari saya ajak kita bersyukur. Mari berkata-kata dimanapun saudara berada. Mari naikkan syukur. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik. Bapa, kami bersyukur. Engkau sangat baik. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Kami berterima kasih. Engkau yang terindah, Engkau yang teristimewa, Engkau lebih dari apapun. Tuhan, kami hormat akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Mari Roh-Mu yang kudus menjamah kami, melawat kami, memberikan kesegaran yang baru atas roh, jiwa, dan tubuh kami. Engkau memperbaharui kehidupan kami, sehingga tidak ada yang letih, lesu, bahkan yang sakit. Kuasa-Mu menyembuhkan, Kuasa-Mu memulihkan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengawali dengan bersyukur kepada-Mu. Kami mengawali dengan berterima kasih kepada-Mu. Sekalipun kami tidak melihat jalan-Mu, sekalipun kami tidak mengerti apa yang ada ke depan, tapi kami percaya, kami hanya percaya bahwa rancangan-Mu indah dan sempurna. Tuhan, ini yang kami nyatakan kepada-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi nyatakan, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya,
Marilah kita tetap memilih percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Mari sekali lagi nyatakan, saat ku tak melihat jalanmu. Mari percaya Tuhan. Tuhan, kami tetap percaya. Tuhan, ini hidup kami. Kami mengandalkan Engkau. Kami perlu Engkau. Yes Lord. Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Kami buang semua keraguan, kami buang semua kekhawatiran, kami buang semua kecemasan dan ketakutan. Tapi hari ini kami berlari kepadamu. Kami percaya Tuhan, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mari saudaraku memilih yang terbaik, memiliki ketetapan hati sampai garis akhir. Kita tetap percaya Tuhan jawaban kita. Ku percaya. Sekali lagi nyatakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin, amin, amin. Percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sebab hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan bagi kita. Inilah yang kami nyatakan Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari saudaraku dengan iman nyatakan, hanya nama Yesus. Nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang sanggup menyelamatkan, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan. Di dalam Dia ada pengharapan. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Lebih lagi nyatakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama kami panggil namamu, kami berseru,
hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian, berikan ku kepastian, berikan ku pengharapan, berikan ku pengharapan. Mari menyembah Dia. Sekali lagi mari datang kepada Dia. Mari berserah, berharap kepada Dia. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ya Rakaya Ramaya Baradade. Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami. Engkaulah nafas hidup kami. Kami percaya Engkau. Kami berseru memanggil nama-Mu, Yesus. Yesus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau Alfa dan Omega. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarkan kami tinggikan Engkau hari ini di tempat dimanapun kami berada. Kami memuliakan nama-Mu. Nama-Mu kudus. Engkau kudus, kudus. Engkau ajaib. Sungguh ajaib bagi kami. Engkau luar biasa. Tuhan, kami beri syukur. Tuhan, kami beri hormat. Tuhan, kami kagum akan Engkau. Engkau layak disembah. Inilah mazmur kami Tuhan. Inilah nyanyian syukur kami. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara, Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu sendiri. Mari menyembah Dia. Mari memilih dekat di kaki Tuhan. Mari memilih lebih dalam lagi di hadirat-Nya. Sebab di dalam Dia ada kepastian. Di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia kita menemukan segalanya. Biar hari ini Tuhan memuaskan hasrat jiwa roh kita. Biar Tuhan yang memberi kekuatan dan kesembuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu menjamah kami. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu mengalir. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan. Seringkali kami jatuh, mudah jatuh. Seringkali kami mudah kecewa. Seringkali kami mudah meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini mari Kau tarik kami kembali ada dalam rencana-Mu. Mari Kau bawa kami dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Biar hari ini Kau yang membuka jalan-jalan-Mu bagi kami. Keajaiban-Mu terjadi bagi kami. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, pasti jadi, pasti digenapi. Terima kasih Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi nyatakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan. Ini kami, ini hidup kami. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Mari kita goyangkan kaki tangan kita. Sebab hari yang berbahagia di bulan Desember ini, Tuhan jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, Tuhan Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebab itu Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari angkat tangan saudara, mari menari bagi Dia. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya saudaraku. Mari kita percaya lebih sungguh lagi. Tuhan jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa di surga tanpa melalui Yesus Kristus. Dia adalah jalan. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan
nyatakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari nyatakan, kita goyang bersama. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, glory, haleluya, Glory, haleluya. amin, Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari lebih lagi, sekali lagi nyatakan glory, glory, haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Dia Raja, Dia akan datang yang kedua kali. Mari sungguh-sungguh kepadanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya saudaraku, jangan beranjak dari tempat di mana engkau tetap berdiri. Mari kita tetap berdiri, sebab kita mau lebih lagi memuji bagi Sang Raja. Haleluya, haleluya. Mari nyanyi glory bagi Sang Raja, bagi Raja segala Raja. Haleluya. Mari sama-sama. Wow, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Sambil tersenyum bahkan tertawa saudaraku, mari kita memuji bagi Dia dengan segenap hati. Wow, mari rayakan dan nyanyi ya. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, lebih lagi, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, mari serukan, hey serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita ganti, kita sungguh merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita sungguh merasa sukacita bila kita sungguh merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita sungguh merasa sukacita bila sekali lagi nyatakan, kita sungguh merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita sungguh merasa sukacita bila kita sungguh merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita sungguh merasa sukacita bila kita semua glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory,
glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, haleluya, amin. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, rayakan dan nyanyi. Terpujilah Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Allah serta dengan kita, namanya disebut Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Oh Yesua, oh Yesua, Amasia, namanya disebut Juru Selamat. Oh Yesua, Amasia, namanya disebut Juru Selamat. Oh Yesua, oh Yesua, Amasia, namanya disebut Juru Selamat. Allah serta dengan kita, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya
namanya disebut Juru Selamat. Namanya disebut Juru Selamat. Haleluya. Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari satu kebenaran firman. Kali ini saya mengajak Anda untuk mempelajari apa itu percaya dan bagaimana itu percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, kami akan mempelajari firman-Mu, kami membutuhkan pewahyuan, hikmat, pengertian yang dari Tuhan. Dan kami percaya kami akan mengerti firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan sepertinya nggak cocok dengan janji-janji Tuhan. Nah, dari penggalian saya, banyak kita ini mengerti firman dengan pengertian sendiri. Itu sebabnya saya mau ngajak Anda untuk mengerti apa itu percaya dan bagaimana itu percaya. Supaya apa yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Mazmur 37 ayat 1-40, tetapi saya tidak bisa menyelesaikan dalam waktu ini. Mungkin akan saya bagi menjadi 2 atau menjadi 3. Ya, saya akan ajak Anda untuk membacanya. Mazmur 37 ayat 1 terlebih dahulu. Judulnya Kebahagiaan Orang Fasik Semu. Ayat 1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Orang yang percaya tidak akan terganggu tatkala melihat orang jahat berbuat sesuatu kejahatan, dan kita tidak iri kepada orang yang berbuat curang. Kenapa? Karena tatkala kita percaya kepada Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Itulah situasi kondisi orang-orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya karena mengandalkan kemampuannya sendiri. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan orang lain, ya. Itu terkutuk, ya. Sekarang kita membaca ayatnya yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh orang yang mempercayainya. Yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan. Jadi Anda bergembira alasannya karena Tuhan. Bukan karena Anda mendapatkan berkat, bukan karena Anda mendapatkan lotre. Ya. Anda bergembira karena Tuhan. Maka ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Anda harus selalu bergembira karena Tuhan. Andai kata tidak ada alasan untuk bergembira, yakinlah bahwa situasi itu adalah ujian. Situasi yang membuat hatimu tidak bergembira, itulah ujian. Ya. Nah, seringkali di dalam hidup kita ini banyak ujian-ujian. Di sini sekarang kita membaca,
Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Bagaimana kita percaya kepada Dia? Kita pasrah kepada Dia. Kita yakin bahwa Dia, Tuhan, tidak pernah punya rancangan yang buruk dalam hidup Anda. Andai kata itu terjadi, itu adalah ujian, bukan dari Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dan kalau Anda percaya, Anda harus memperkatakan. Maka kembali lagi ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan. Dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Banyak janji-janji di dalam Alkitab yang harus kita perkatakan kembali bila mana kita percaya. Ayat yang ke-6, Ia, Tuhan, akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang, dan hak-Mu seperti siang. Wow. Tuhan akan memunculkan kebenaran-Mu. Ya, seringkali ada perbuatan tidak adil. Ya, seringkali kita gak rela karena kita tidak dipercayai. Ya. Oke, ayat yang ke-6. Tuhan akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang. Ya. Dan hak-Mu seperti siang. Tiba-tiba saya ingat apa yang Tuhan janjikan di dalam Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih kita yang sudah dibuat benar oleh Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Dibenarkan karena apa? Karena kurang benar. Mungkin tidak benar. Ya. Oke, ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ini yang seringkali orang sulit. Dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Apa artinya? Tatkala kita mengadukan situasi kita diperlakukan tidak adil, kita melaporkannya kepada Tuhan. Oke? Kita harus tahu, kita nggak punya hak untuk mengusulkan supaya orang yang menganiaya Anda untuk dihukum. Ya. Kita hanya bisa berkata, Tuhan, aku sedang mengalami situasi begini. Namun aku tetap memegang janji-Mu. Engkau berjanji telah membuat benar hidupku. Engkau berjanji telah membenarkan sikapku. Engkau berjanji telah membenarkan pikiranku, perkataanku. Maka aku tidak boleh mengalami penghukuman. Itulah kita menanti-nantikan di hadapan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Nantikanlah Tuhan untuk bertindak. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan marah melihat orang yang berhasil. Tuhan sudah mempunyai janji untuk Anda dan saya. Kemudian, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Banyak hari-hari ini orang melakukan tipu daya dan sepertinya berhasil, sepertinya tidak dijamah oleh penghukuman Tuhan. Sekarang ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jelas, inilah yang kita harus kerjakan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita dikuasai marah? Ada di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-8. Buanglah marah. Coba kita lihat sebentar. Kolose pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-8. Bahkan bukan cuman itu. Ya. Hal-hal duniawi pun
kita boleh untuk membuangnya, mematikannya. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tuhan ajarin Anda, suruh membuangnya. Kita ikutin aja, kita buang. Aku buang ini kemarahan, kegeraman, dendam, iri hati, kata-kata kotor, fitnah yang keluar dari mulutku. Aku buang. Anda katakan, aku buang. Maka malaikat Tuhan yang dikirim kepada Anda untuk melayani Anda akan melakukan firman yang Anda katakan. Saat ini kita membaca ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat yang ke-9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Wow. Ya, kalau Tuhan sudah berbicara bahwa orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Sepertinya kita kalah, tapi itu hanya waktu saja. Ayat yang ke-10. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. 12. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Bayangkan, orang fasik akan merencanakan kejahatan terhadap orang benar. Orang benar tidak pernah akan melawan. Orang benar hanya akan melaporkan kepada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan. Ya, seringkali orang nggak sabar gitu. 13. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Tuhan mentertawakan orang fasik itu sebab Tuhan melihat bahwa harinya sudah dekat. Oke, ayat yang ke-14. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Itu kebiasaan dan yang akan dikerjakan oleh orang fasik. Ya. 15. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri. Wow. Ini yang dikatakan Mazmur 37. Ya. Kemudian dikatakan, tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Ya. Untuk menunggu realisasi ini butuh waktu. Ya. Kesabaran memang ikut berperan. Ayat 16, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Oh, haleluya. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. 17. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Kalau Anda percaya, katakan, Tuhan, Engkau berjanji, lengan orang fasik akan Kau patahkan,
tetapi Engkau Tuhan akan menopang orang-orang benar. Ya. Kemudian 18, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. 19, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ini yang Tuhan janjikan. Orang benar tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Berarti bisa mendapatkan celaka. Tapi celaka yang bagaimana? Yang jelas bukan celaka yang mendapatkan maut. Dan Anda harus ingat, ini adalah perjanjian lama. Perjanjian baru diberi warna dengan darah Yesus. Anda boleh menggunakan darah Yesus, karena darah Yesus membenarkan. Ya. Oke, ini perlu galian yang lebih dalam lagi. 20, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik habis lenyap bagaikan asap. Nah, kita selesai sampai ayat 20. Ya. Jadi, kita mulai ngerti sekarang seperti apa orang percaya itu. Inilah yang digambarkan Mazmur 37. Saya berharap Anda akan membaca terus Mazmur 37 ini. Baca, inilah yang harus terjadi dalam hidup kita. Ya. Tetapi harus diingat sekali lagi, ini zaman perjanjian lama, dan zaman perjanjian baru lebih banyak digunakan darah. Ya. Darah Yesus. Saya mempunyai satu pengalaman, ya, dengan mobil. Ya, saya ke Jawa Tengah dengan mobil. Nah, supir kebiasaannya setiap pagi dia buka, cek itu oli. Ya. Tatkala dia lihat olinya tinggal separuh, dia isi. Tapi kali ini, ya baru kali ini, dia lupa nutup oli yang di mesin itu. Sejak hari Jumat pagi, dia lupa. Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian Senin pagi baru ketahuan. Tapi puji Tuhan, itu olinya nggak habis. Olinya masih setengah. Jadi pada waktu hari Jumat dicek, olinya tinggal setengah. Diisilah sama dia. Dicek penuh. Ya sudah, kalau penuh ya sudah. Tapi lupa nutup itu tadi. Itu hari Jumat pagi. Hari Sabtu, Jumat sepanjang hari. Hari Sabtu saya ada aktivitas di luar kota. Hari Minggu. Kemudian kita pergi ke stasiun BBM, mau ngisi, nggak bisa dibuka. Saya bilang ya sudah, Senin saja. Senin saya beritahu keponakan yang punya bengkel. Saya katakan, ini tutup BBM-nya nggak mau buka. Oh gampang itu Om. Terus dia bilang, Om saya lihat kilometernya, saya lihat tulisannya nggak lama lagi harus ganti oli. Boleh nggak dicek olinya? Oh boleh. Gara-gara saya bilang boleh, dia buka kap mesin. Kemudian dia lihat dengan matanya sendiri bahwa tutup oli itu nggak ada. Ya bayangin dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Perjalanan dari Solo ke Semarang. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Saya cuma berpikir, aduh ini bisa-bisa mesinnya bisa bengkok ini. Tapi enggak ada masalah. Untungnya pada waktu itu ada rasa di dalam diri saya nggak mau lewat tol. Saya mau lewat jalan lama. Jadi enggak kenceng-kenceng begitu ya. Ya itulah yang terjadi. Ya. Seringkali kita masih diizinkan untuk mengalami yang begitu, tetapi nggak sampai konyol. Ya, oke, itu Mazmur 37. Saya dorong untuk baca setiap hari. Baca setiap hari. Itulah yang harus Anda alami. Ya, nanti kita melihat waktu. Kalau bisa kita lanjutkan
ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-40. Lengkaplah kita mulai ngerti bagaimana orang percaya itu. Inilah Mazmur 37 ini. Tatkala Anda ngerti, ya kita pegang, kita perkatakan. Ya, inilah yang bisa saya bagikan kepada Anda untuk mempelajari menjadi ahli waris Abraham dibutuhkan percaya. Maka kali ini saya ajak Anda untuk mengerti apa itu percaya dan bagaimana itu percaya. Di Mazmur 37 berbicara mengenai sikap orang percaya. Saya berharap Anda mulai nangkep dan mulai ngerti. Bacalah supaya Anda boleh paham dan mengerti. Tutup Alkitabmu, saya akan ajak Anda untuk berdoa dan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh mendengar firman-Mu, apa itu percaya dan bagaimana itu percaya. Di dalam Mazmur diceritakan bagaimana sikap orang yang percaya itu. Terima kasih Tuhan, izinkan firman yang kami baca di dalam Mazmur 37 memberi kekuatan kepada setiap kami. Kami percaya firman-Mu itu adalah kebenaran, yaitu suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Apa yang Tuhan janjikan harus terjadi. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, minumlah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percayai sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita berkatakan, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib buruk yang menguasai hidup kami telah Tuhan ambil dan Tuhan tanggung di tubuh Tuhan sendiri. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita berkatakan sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Dan firman Tuhan berkata, darah Yesus ini adalah darah perjanjian. Tuhan, kami percaya, darah yang telah keluar dari sekujur tubuh-Mu adalah darah perjanjian. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman Tuhan berkata, Engkau memberikan hidup kekal kepada kami. Demi nama Yesus kami terima. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Dan sekarang Engkau memberikan hidup kekal kepada kami. Demi nama Yesus kami terima. Kami mau masuk di dalam hidup kekalnya Yesus. Dan firman Tuhan berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Di dalam hidup kekal tidak ada alam maut. Tuhan, kami percaya itu. Kami mau tinggal di dalam hidup kekal. Dan Kau berikan izin kepada kami untuk tinggal di dalam hidup kekal itu. Dan Kau berjanji akan membangkitkan kami pada akhir zaman.
Demi nama Yesus, kami percaya dan kami terima. Dan sekarang Tuhan, firman-Mu di dalam Galatia 5 ayat 9, firman itu berkata, lebih-lebih kami sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Tuhan, kami mau mengambil darah-Mu, darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami, dan firman-Mu berkata, Engkau telah membenarkan tubuh kami, seluruh tubuh kami sudah dibuat benar. Pembenaran pun sudah dilakukan, sudah terjadi. Maka kami dibebaskan dari murka Tuhan. Kami percaya. Inilah iman kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mengabulkan dan mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan mengenai percaya ini. Supaya setiap dari kami ngerti sikap orang percaya itu bagaimana. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.